Salam, baiklah rekan-rekan, dekan mahasiswa dan pecinta teori ekonomi mikro. Pada pagi ini kita akan membahas materi tentang penawaran. Jadi judul kita hari ini adalah teori penawaran, ya. Nah, apa itu penawaran? Penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pasar pada berbagai tingkat harga. Kalau kita lihat dari definisi penawaran itu, maka teori penawaran dapat dijelaskan seperti ini, yaitu teori yang menghubungkan harga suatu barang dengan dengan penawaran atas barang tersebut. Lantas apa bunyinya hukum penawaran? Hukum penawaran berbunyi kalau harga barang naik, penawaran terhadap barang tersebut meningkat. Sebaliknya, kalau harga barang turun, penawaran terhadap barang itu juga turun. Dengan asumsi adanya ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain dianggap tetap. Kemudian apa yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan atau yang mempengaruhi penawaran tersebut? Yang pertama adalah barang itu sendiri. Apabila harga barang itu meningkat, maka penawaran produsen terhadap barang tersebut juga naik atau meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka penawaran barang tersebut juga turun. Ya. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Barang lain ini ada dua macam, ada namanya barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Yaitu barang yang saling melengkapi dengan barang yang ditawarkan. Apabila harga barang yang saling melengkapi ini naik, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan naik. Kemudian yang kedua, harga barang lain tersebut juga adalah barang yang saling menggantikan atau barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi itu adalah barang yang dapat menggantikan daripada barang yang sedang ditawarkan. Ya. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penawaran terhadap barang itu akan menurun. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi atau harga daripada input. Kalau harga dari input atau faktor-faktor produksi meningkat, maka tentu biaya produksi akan meningkat. Ini akan cenderung membawa pelaku usaha atau produsen untuk mengurangi jumlah barang yang dihasilkan. Dalam arti kata, mengurangi penawaran. Kemudian tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan juga akan menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, ada perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada juga ingin berproduksi sebesar-besarnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari teori produksi, perusahaan akan berproduksi pada tahap di mana
marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, maka di sanalah perusahaan akan berproduksi dengan laba yang optimal, laba maksimum. Kemudian yang mempengaruhi penawaran yang kelima adalah tingkat teknologi. Semakin bagus teknologi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Karena dengan teknologi itu perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Kemudian perkiraan harga di masa depan. Jadi kalau harga di yang keenam ya, yang keenam faktor pengaruh penawaran adalah harga, perkiraan harga di masa depan. Kalau harga di masa depan diperkirakan naik, maka mendorong produsen akan meningkatkan jumlah produksinya. Dalam arti kata penawaran terhadap barang itu meningkat. Kemudian pajak dan subsidi. Jadi faktor pengaruh penawaran yang keenam adalah pajak dan subsidi. Kalau pajak meningkat, ini akan mendorong pengusaha untuk menurunkan jumlah produksi. Karena pajak yang meningkat ini akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Karena apalagi pajak yang dapat di-share biasanya kalau ada pajak ini cenderung pengusaha akan men-share pajak itu kepada konsumen sehingga harga barang naik. Maka mereka cenderung menurunkan jumlah barang yang diproduksinya. Kemudian adanya subsidi. Subsidi tentu ada semacam keuntungan yang diperoleh oleh produsen dari pemerintah. Maka ini akan mendorong produsen meningkatkan jumlah barang yang diproduksinya. Kemudian apalagi faktor yang pengaruh penawaran adalah faktor non-ekonomi. Seperti misalkan adanya bencana alam, ya, seperti banjir yang menyebabkan gagal panen. Ini akan menyebabkan penawaran padi meningkat. Malah kalau diturunkan untuk produk turunan dari padi atau beras juga akan meningkat. Misalkan makanan-makanan yang berbasis beras akan meningkat. Karena kalau harga beras meningkat berarti harga bahan pokok makanan itu akan berkurang. Sehingga pengusaha mengurangi jumlah produksinya karena biaya produksinya meningkat. Maka oleh karena itu penawaran akan menurun kalau terjadi hal-hal non-ekonomis seperti ini. Baik, itulah materi kita hari ini tentang penawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.